Ya, hari ini kita akan bersama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang mengambil sebuah tema overcoming anger ya. Jadi selama beberapa bulan kita sudah belajar tentang karakter-karakter yang mungkin sekali ada ya di dalam kehidupan kita, dan hari ini kita mau berbicara tentang kemarahan. Siapa yang di sini nggak pernah marah? Ada? Ya, marah itu sesuatu yang pasti ada ya di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita belajar mengolah ya kemarahan itu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan membaca 2 ayat saja, ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai ke-27 berbunyi demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, 2 ayat ya, saya ulangi sekali lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya teman-teman, beberapa waktu lalu kita mendengar sebuah berita ya, berita yang cukup viral di mana ada pertengkaran ya dua anak muda. Ya nggak tahu masalahnya apakah karena masalah perempuan atau masalah hal-hal yang lain ya. Tapi yang beredar adalah seorang pemuda bernama Mario, ya teman-teman pasti sudah mendengar beritanya, melakukan sebuah penganiayaan. Ya. Jadi karena terpicu satu hal, dia marah, lalu kemudian di video itu dia melakukan kekerasan secara brutal. Hingga ya sang korban itu menderita ya, masuk rumah sakit, koma, dan bahkan sekarang kasusnya itu sangat viral sekali ya, pasti teman-teman sudah melihat. Nah ini adalah salah satu contoh sederhana dari begitu banyak contoh di mana seringkali kemarahan yang ada di dalam diri kita yang tidak terkendali itu bisa lepas menjadi sebuah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak terlibat di dalam adu jotos seperti ini ya teman-teman ya. Tetapi ada banyak sekali kemarahan-kemarahan yang akhirnya muncul entah itu lewat perkataan, lewat pikiran, bahkan lewat perbuatan setiap kita. Nah teman-teman, apa sih prinsip firman Tuhan yang mau diajarkan kepada setiap kita? Dari bagian yang sudah kita baca, itu setidaknya ada 3 poin yang sangat jelas sekali yang bisa kita renungkan bersama. Nah tapi sebelum masuk ke situ teman-teman, sebenarnya konteks di dalam kitab Efesus ini berbicara tentang apa? Kalau kita lihat judul perikopnya dari Efesus pasal 4 ayat 17 itu judulnya apa? Ada yang bisa melihat Alkitabnya lagi? Manusia baru ya, tentang bagaimana kehidupan kita sesudah kita mengenal Tuhan ya. Artinya ada satu kehidupan yang baru yang berbeda dengan kehidupan manusia lama kita. Dan ada banyak sekali karakter yang sebenarnya disebutkan, dan salah satunya bagian ini menyebut tentang kemarahan. Bahkan 2 kali ya dicatat, di ayat 31 pun dikatakan hal yang sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi ada penekanan khusus tentang yang namanya kemarahan ini. Ya teman-teman ya, jadi kemarahan menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam bagian ini. Nah teman-teman, apakah maksudnya kalau orang yang sudah mengenal Kristus berarti tidak boleh marah? Ya, apakah tidak boleh marah terus harus baik-baik, senyum-senyum, ramah-ramah gitu ya. Gak boleh sedikit pun menyimpan yang namanya kemarahan. Apakah kita bisa melakukannya teman-teman? Gak bisa ya. Karena apa? Kemarahan itu adalah salah satu karakter yang
tidak bisa luput dari kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Bahkan manusia pada umumnya pasti akan pernah mengalami yang namanya marah. Nah, di ayat 26 di situ setidaknya ada satu hal yang penting. Apabila kamu menjadi marah, ya. Apabila, ini kan berarti ada kondisi kita pernah tidak marah, lalu ada kondisi kita pernah menjadi marah, ya kan? Dan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa manusia itu dilarang marah, ya, gak ada. Alkitab gak pernah mencatat itu. Tapi dikatakan apabila kamu itu dalam kondisi marah, apa yang harus kita perbuat? Nah, itu yang menjadi poin penting ya. Bagaimana kehidupan manusia baru ketika kita mengenal Kristus, waktu kita marah nih, on the spot kita marah, apa yang harus kita lakukan? Alkitab jelas katakan, waktu kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Dosa sekali lagi ada banyak bentuknya. Ya. Dosa itu dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Artinya ada satu seni mengolah kemarahan itu yang Alkitab tekankan. Kalau kamu marah, jangan kamu langsung luapkan. Jangan kamu langsung dengan cepat melakukan satu tindakan yang akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa, ya. Nah, ini menarik sekali, di Amsal pasal 14 ayat 29 dikatakan hal yang sama, ya. Bagaimana orang bijak itu sabar dan besar pengertiannya. Sedangkan orang bodoh cepat marah dan membesarkan kebodohannya. Ya, jadi ada perbandingan, orang yang terlalu cepat meluapkan kemarahannya itu dikategorikan sebagai orang yang tidak bijak. Atau di Alkitab katakan orang yang bodoh. Karena apa? Dia akan menunjukkan kebodohannya dari kemarahan yang diluapkan. Nah, tetapi satu sisi ya dikatakan orang bijak itu sabar dan besar pengertiannya. Nah, jadi ada dalam kehidupan kita tuh kita harus bisa mengolah emosi kita, termasuk kemarahan kita, ya. Jadi kita belajar, di satu sisi kita harus belajar sabar dan belajar besar pengertian kita. Jadi tidak mudah untuk meluapkan, ya. Ini bagian pertama ya. Jadi jangan terlalu mudah untuk marah dan menimbulkan dosa di dalam perbuatan kita. Nah, teman-teman, saya kasih contoh ya. Kepiting ya, pasti teman-teman ada yang suka makan kepiting? Ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak, ada yang alergi gitu ya. Tapi kepiting itu adalah salah satu binatang yang kalau kita gambarkan binatang yang mudah sekali marah. Karena apa? Coba kita kepiting hidup-hidup itu, kita mau sentuh dia pakai tangan kita. Apa yang terjadi? Ya, langsung ya, dia punya senjata yang sangat kuat untuk dia luapkan. Kalau ada yang nyentuh dia sedikit saja, dia akan cepat kali bereaksi. Maka orang biasanya mancing kepiting itu sangat mudah ya. Dikasih umpan ya, tersentuh aja ke badannya sedikit aja, dia langsung mencengkram pancingan itu. Dan dia menggenggamnya dengan sangat erat, sangat kuat. Karena apa? Emosi ya, marah dia. Disentuh sedikit marah. Akhirnya apa? Dia cengkram pancingan itu, akhirnya dia terpancing. Ya. Kepiting itu adalah satu binatang yang mudah sekali dipancing. Karena itu menggambarkan ya, salah satu hewan yang menggambarkan bagaimana kalau orang yang mudah marah, mudah sekali terpancing, akhirnya masuk dalam pancingan itu. Baru si kepiting sadar ketika dia sudah terpancing, dia sudah tertangkap, dia mau dimasak ya, dimasak hidup-hidup. Sering ya, kepiting dimasak hidup-hidup ya. Nah, begitu juga ya teman-teman ya, di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang seperti kepiting itu. Yang kalau tersentuh sedikit saja, kita akan mudah sekali meluapkan emosi kita. Ya, ini tidak terlepas siapapun, siap kita yang di tempat ini ya, orang Kristen atau bukan, kita harus pintar mengolah emosi kita. Jangan seperti kepiting yang mudah sekali terpancing untuk marah dan akhirnya mendatangkan celah di dalam keberdosaan kita. Nah, teman-teman, kita belajar ya dari poin pertama ini untuk tidak mudah
meluapkan kemarahan kita. Kalau kita di dalam pertemanan kita, pekerjaan kita, ya pasti ada kata-kata yang mungkin bisa membuat kita emosi, marah, membuat kita tersinggung gitu ya. Bagaimana kita belajar untuk sabar dan memiliki pengertian yang besar. Tidak mudah untuk membalas melalui verbal misalkan, apalagi emosi sampai adu jotos gitu ya, berkelahi. Seperti kasus yang awal saya ceritakan. Maka itu menjadi sesuatu yang harus kita cegah. Cara mengatasinya apa? Ya, kalau kita marah, jangan cepat-cepat mengeluarkan. Sedikit ditahan dulu ya. Firman Tuhan katakan kalau kita belajar untuk menjadi bijak, ya, kita akan memiliki kesabaran dan tidak mudah meluapkan hal itu. Karena apa? Dampaknya sangat besar. Kalau kita mudah sekali meluapkan, pasti orang kan tidak senang ya. Orang akan tidak suka dengan apa yang kita lontarkan, ucapkan, atau kita suka nyinyir gitu ya, suka balas pokoknya, apapun untuk meluapkan kemarahan kita. Itu akan membuat kita mungkin secara sosial kita akan dijauhi, kita akan dimusuhi. Ya. Lalu kedua, mungkin kita akan puas sekali, ya. Kita akan menjadi orang yang wah, kalau saya sudah bisa meluapkan kemarahan saya, ya mungkin gebrak meja, mungkin pukul pintu, mungkin ada yang antuk-antuk kepala, ada nggak ya gitu ya kalau marah ya? Macam-macam ekspresi kita. Mungkin terkadang kita merasa saya sudah puas, ya ketika saya bisa meluapkan kemarahan saya. Tapi apakah itu benar? Ya, apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Atau itu hanya untuk memuaskan luapan emosi kita. Oh ini kurang ajar ini, harus disemprot gitu ya. Ada orang yang suka nyemprot pakai kata-kata, ngomong kasar dan lain sebagainya. Tapi ingat, itu adalah celah untuk kita semakin jatuh di dalam dosa. Nanti akan timbul isu-isu yang lain. Apa? Bahwa kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Ya, kita akan main kekerasan. Dan itu akan terus berdampak. Kita nggak bisa menghindarinya kalau kita nggak bisa mengolah emosi kita dengan benar. Ya, jadi itu bagian pertama. Jangan terlalu cepat untuk mengeluarkan, jangan terlalu mudah untuk membalas atau meluapkan kemarahan kita. Yang kedua, ya. Jadi setelah firman Tuhan katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Di situ disambung, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah ini bisa pendekatannya ada dua teman-teman. Ada yang mendekatinya secara literal dan tidak ada salah juga. Misalkan kalau kita lagi marah, ya jangan biarkan marah kita itu berlarut-larut. Ya, usahakan sebelum sore, sebelum berganti hari kita itu udah baikan. Ya itu literalnya gitu ya. Kita kan mungkin sering berantem atau pasangan atau sama orang tua ya. Secara literal kita boleh mendekati ayat ini dengan hal demikian. Artinya apa? Jangan biarkan sampai esok hari, apalagi sampai seminggu kita nggak ngomong ya. Ada kan orang kalau marah itu dia diam aja. Didiemin sampai seminggu, sampai sebulan, akhirnya saya pernah ya mendapati ada saudara saya ya waktu di Jambi, itu mereka itu waktu kecil tuh akrab banget, kakak adik. Tapi gara-gara berantem, terus gak ngomongan, ya, itu berlanjut sampai dewasa, ya, sampai besar. Mereka gak pernah ngomongan dan gak pernah dekat. Karena apa? Karena masalahnya gak diselesaikan, kemarahannya gak diselesaikan, akhirnya itu numpuk dan akhirnya menjadi sebuah kebencian. Nah maka teman-teman, selain kita mendekati ayat ini, matahari terbenam, ya. Kenapa sih pakai matahari terbenam? Karena biasanya memang satu penggambaran orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka menggambarkan matahari terbenam itu jam berapa, ya kan? Sore hari. Lalu bagaimana mereka itu menyelesaikan ya setiap persoalan, dan mereka itu sangat culture sosialnya itu sangat menekankan hal itu. Nah tetapi kalau kita mendekatinya dengan hal yang lain, kita tidak mendekati secara literal pun juga oke. Artinya apa? Jangan menunda, ya. Jangan nanti aja tunggu sore nanti baru saya baikkan. Bukan ya, bukan, ayat ini tidak juga secara literal kita dekati itu.
Ayat ini mau katakan secepat mungkin kita menyelesaikan kemarahan kita, ya. Jangan nanti, oh iya ini ayat ini matahari terbenam ya, nantilah tunggu jam 12 malam baru saya baikan. Ya enggak, keburu tidur kayaknya bablas gitu kan ya. Enggak, secepat mungkin kita menyelesaikan kemarahan kita, jangan kita pendam. Nah jadi teman-teman ada dua ekstrim tentang kemarahan ini. Yang pertama, terlalu cepat meluapkan. Ayo keluarkan, pokoknya saya puas. Tapi di sisi lain, ya Alkitab juga katakan jangan kamu pendam kemarahanmu. Artinya terlalu diam. Waktu marah, saya nggak mau luapin sama sekali. Saya pendem aja. Ya sudah, biarkan, gitu ya. Saya nggak usah pedulikan. Tapi itu juga bukan menyelesaikan persoalan, teman-teman ya. Jadi dua ekstrem ini kita harus memperhatikan. Satu terlalu cepat, satu terlalu lama kita menumpuk. Dan akhirnya apa? Itu menjadi sebuah akumulasi. Nah teman-teman, sebuah buku, next slide. Ya, nah sebuah buku yang sangat menarik ya, berbicara tentang kesehatan ya, emosional dan spiritual, emotionally healthy spirituality yang ditulis oleh Peter Scazzero. Ini ada bahasa Indonesianya teman-teman, kalau mau baca sebenarnya ini sangat baik. Buku ini itu menggambarkan seringkali kehidupan kita itu seperti iceberg, ya, seperti gunung es ini ya. Teman-teman tahu nggak kisah Titanic ya, tahu kan? Titanic itu karam karena apa? Ya, karena habis bensin, kebakaran. Ya karena nabrak ya sebuah gunung es. Nah iceberg ini ya banyak sekali macam-macamnya. Tetapi iceberg itu digambarkan sesuatu yang dari luar tuh sangat indah, ya kan? Ya kalau teman-teman lihat secara sekilas ya, gunung es itu indah kan? Kita nggak bisa temuin itu di Indonesia kecuali yang buatan-buatan apa, main seluncuran es gitu. Itu pun nggak bisa seperti ini. Sangat indah, ya kelihatan dari luar dan bentuknya itu kecil, ya biasanya seperti itu. Iceberg itu bentuknya bukan kayak gunung Merapi gitu, bukan ya. Gunungnya kecil dan akhirnya ketika tidak disadari itu akhirnya ketabrak gitu. Lah kalau kapal sebesar itu lalu kemudian nabrak gunung es dan akhirnya kapalnya malah karam, berarti gunung es ini punya kekuatan yang sangat besar ya teman-teman. Dan kekuatan itu nampak bukan dari luarnya, tapi dari dalamnya ya. Jadi iceberg itu, gunung es itu selalu kelihatan di luar itu tidak begitu besar. Tetapi dia punya bongkahan yang di bawahnya ya, digambarkan di buku itu juga. Bongkahannya itu sangat besar dan itu menumpuk ya. Sehingga apa? Ketika itu disentuh ya, punya kekuatan yang luar biasa ya. Bisa menghancurkan, bisa destruktif. Nah bayangkan teman-teman, sama seperti kita. Ketika kita menumpuk kemarahan kita ini mungkin bukan orang yang, saya kalau konflik saya hindarin, saya nggak mau cari masalah, saya diam saja. Akhirnya apa? Kemarahan itu menjadi bertumpuk dan kemarahan yang bertumpuk itu juga bersifat destruktif. So teman-teman, dua bagian yang sangat jelas sekali ya. Jangan kamu berbuat dosa, artinya jangan cepat meluapkan. Tapi jangan juga kamu menunda. Jangan juga kamu biarkan kemarahanmu sampai bertumpuk, akhirnya membuat kita meledak di satu hari. Nah ini dua poin yang sangat penting, gimana kita mengelola kemarahan kita supaya seimbang. Ya. Antara apa? Amarah yang terlalu cepat diluapkan dan amarah yang dipendam. Dua-dua sama-sama destruktif. Nah, maka dari itu teman-teman, jawabannya ya, tentu saja kita harus melihat kembali kepada firman Tuhan bahwa amarah yang terlalu cepat diluapkan dan amarah yang dipendam itu dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Iblis gak akan selalu bilang kita, ayo kamu lawan dia, ayo ini. Enggak. Tapi iblis juga bisa pakai setiap kita untuk apa? Tahan aja, gak usah lawan. Konflik dihindari, gak usah adu bacot. Tapi apa? Itu merusak juga secara emosional kita. Nah, maka firman Tuhan katakan, janganlah biarkan iblis menguasai kemarahan kita. Nah, untuk bagian ketiga, maka kita perlu belajar dari prinsip firman Tuhan, yaitu apa? Dari Tuhan kita sendiri. Bagaimana Tuhan mengolah kemarahannya. Tuhan pernah marah enggak? Pernah ya? Tuhan pernah marah, bahkan dari Allah di perjanjian lama sampai Tuhan Yesus ketika di perjanjian baru, Tuhan itu pernah menunjukkan kemarahannya. Tapi Tuhan juga sangat menunjukkan kesabarannya. Bayangkan teman-teman, waktu di perjanjian lama bangsa Israel itu selalu menyembah berhala. Padahal mereka itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka keluar dari Mesir, mereka melihat mujizat laut terbelah melalui Musa. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mereka tetap menduakan Tuhan, mereka menyembah patung-patung dan mereka menyingkirkan Allah mereka. Tapi Allah itu panjang sabar. Ya, bayangkan kalau Allah itu langsung marah pada waktu itu, apa yang terjadi? Ya, musnah itu bangsa Israel itu. Tapi Allah itu panjang sabar. Tapi satu momen demi satu momen Allah juga menunjukkan kemarahannya. Sebab apa? Sebab Allah itu berpegang kepada kebenaran. Jadi prinsip kemarahan kita harus didasarkan kepada apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Allah terus melihat bangsanya itu jatuh di dalam dosa, Allah itu adil, ya, maka Dia menunjukkan kemarahannya dengan menghukum bangsanya. Supaya apa? Supaya mereka berbalik kepada jalan yang benar. Bayangkan ya, kalau kalian, misalkan saya punya anak kecil gitu ya, anak itu saya biarin aja gitu ya, mukulin anak orang gitu ya, misalkan Cencen ya, mukulin gitu ke temannya di sekolah minggu. Terus saya biarin aja, oh bagus, gak apa-apa, lanjut aja gitu ya. Abang saya baik gitu? Enggak. Saya dalam posisi itu harus marah kepada anak saya harus cegah, ya kan. Bahwa apa? Kamu gak boleh lakukan itu. Bahkan kalau tidak nurut, ya harus dilakukan satu tindakan, dicengkram, ya, jangan biarkan dia meninju anak orang lain, misalkan gitu. Nah begitu juga dengan Tuhan, ketika Dia menunjukkan kemarahannya, itu bukan berarti Tuhan benci kepada kita, bukan benci kepada manusianya, tapi Tuhan benci kepada dosanya. Tuhan benci dan marah kepada ketidakbenaran. Maka Tuhan menunjukkan kemarahannya. Yesus pada waktu Dia marah, ya, Dia membalikkan meja-meja perdagangan di bait Allah. Apakah Yesus gak benar? Oh iya, kok Yesus ini kok cepat sekali sih meluapkan kemarahannya sampai banting-banting meja gitu ya. Nah kalau teman-teman telusuri, pada waktu Yesus lakukan itu, apakah Yesus serta-merta begitu orang berdagang, Yesus langsung marah? Enggak, itu menjadi culture, itu sudah menjadi culture di mana mereka itu berdagang sudah sekian lama. Dan Yesus sudah melihat itu, tapi Yesus itu sudah menunjukkan kesabarannya. Sehingga Yesus melihat rumah Allah kamu jadikan sarang penyamun. Yesus harus menunjukkan kemarahannya. Sebab apa? Itu bertentangan dengan kebenaran, dengan apa yang Allah kehendaki. Pada waktu Yesus digoda oleh iblis, ya, apa yang Yesus lakukan? Yesus marah, ya. Hai enyahlah engkau iblis, gitu ya. Sebab apa? Iblis menawarkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka teman-teman, menjadi marah itu adalah sesuatu yang manusiawi dan tidak apa-apa untuk kita lakukan. Tetapi harus di dalam prinsip yang benar. Artinya apa? Ketika kita belajar dari sifat dan karakter Allah, marah itu perlu dilakukan untuk suatu ketegasan akan kebenaran. Ya. Tapi ingat, marahnya tetap harus bisa kita kelola. Supaya apa? Jangan terlalu emosional, terlalu meluap, terlalu mudah. Begitu juga jangan terlalu dipendam. Tapi kita pegang prinsip kebenaran itu untuk dapat mengatasi
sebuah kemarahan. Kita mencari apa sih yang kita marahin itu apa gitu loh. Itu yang perlu kita ketahui. Kadang kita tuh nggak tahu atau kita tuh cuma sekedar luapan aja. Tapi kalau kita mencerna, artinya kita tidak cepat untuk meluapkan. Kita berpikir, apa yang benar, apa yang nggak benar. Mengapa saya harus marah dan mengapa saya harus menahan terlebih dahulu. Mengapa saya tidak boleh marah? Itu kita harus tahu. Ya. Dan tentu di dalam proses kita ada jatuh bangun. Mungkin seringkali situasi on the spot yang membuat kita tidak marah, kita mungkin pernah jatuh. Tapi kita terus belajar, ya, mengolah, mengatasi kemarahan yang berlebihan ataupun mengatasi kemarahan yang terlalu dipendam. Belajarlah dari sifat dan karakter Allah, di mana kita menjunjung kebenaran yang sejati itu, bukan kebenaran saya. Sehingga apa? Waktu kita mau marah, kita pikir dulu. Pikir baik-baik. Jangan cepat-cepat meluapkan. Nah teman-teman, saya ini juga termasuk orang yang mudah marah ya. Kalau kalian tanya Cik Elis, kok Anton tuh mudah marah ada? Gitu ya. Iya pasti gitu. Dia akan jawab mudah marah gitu ya. Nah Koko pun berjuang ya. Waktu belajar tema ini bukan sesuatu yang mudah ya. Merenungkan gimana sih supaya tidak mudah marah. Kadang-kadang kita tuh sudah nggak mau marah, tapi ada situasi-situasi yang membuat dan memancing kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kepiting, ya kan? Kita mudah, ada sedikit situasi yang menyentuh dan menyinggung kita menjadi mudah marah. Maka teman-teman, kita belajar sama-sama. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, teman-teman pun sebagai anak-anak muda, kita semua tidak bisa luput dari yang namanya kemarahan. Dan kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Dengan terus berdoa, baca firman Tuhan. Pernah enggak kalian membaca firman Tuhan lalu merasakan satu kedamaian, ketentraman? Kalau kita lagi marah, jangan cepat-cepat luapkan emosi kita. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sedang marah, saya sedang emosi dengan si A, si B, si C, gitu ya. Bawa kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita berpikir tidak digerakkan saja oleh emosi kita, tapi juga kita berpikir dan beriman kepada Tuhan. Tuhan bisa menyatakan kemarahannya kepada kita. Karena apa? Kita manusia yang berdosa. Tapi Tuhan tidak serta-merta menyatakan kemarahannya. Karena apa? Tuhan menyatakan kasih-Nya juga di dalam Yesus Kristus. Bayangkan kalau Tuhan itu Tuhan yang mudah sekali meluapkan kemarahan. Kita gak akan memperoleh jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tapi karena Allah itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kasih melampaui amarah, maka kita beroleh jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. So teman-teman, ya, bagi yang sedang bergumul dengan kemarahan, belajar, renungkan, ingat, kelola, seimbangkan. Jangan terlalu mudah marah dan jangan juga memendam kemarahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekali lagi firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini menjadi pribadi yang seringkali tidak bisa mengolah kemarahan kami. Kami sebagai anak-anak muda, kami mungkin terlalu energik dan seringkali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan itu membuat kami marah. Tapi Tuhan, tolong kami. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri, kami butuh Tuhan. Sehingga ketika kami marah, ketika kami sedang marah, kami dapat mengingat Tuhan yang menolong kami. Kami tidak mudah menjadi pribadi yang cepat marah, tapi kami juga bukan pribadi yang pendendam. Kami mau berjalan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tapi kami percaya firman Tuhan itu adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa menyerahkan perenungan kami bersama-sama akan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.